kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Riana menarik nafasnya dengan cukup dalam. Ia menghapus air matanya, lalu kembali memukul-mukul dadanya, mencoba untuk menetralkan perasaannya. Berharap rasa sesak itu sedikit berkurang dan membuat hatinya merasa sedikit tenang. Cukup panggil nama gue 3 kali. Saat itu juga gue bakal datang buat lo. Bayangan dari suara Raka yang mengatakan hal seperti itu dengan gaya khasnya sambil mengedipkan sebelah matanya membuat Riana semakin tak kuasa menahan tangisnya. Raka, apakah jika aku memanggil nama kamu sekarang, kamu akan benar datang kemari? Tidak, kamu tidak akan kemari, gumam Riana langsung terduduk di lantai sambil menelungkupkan kepala antara kedua pahanya. Kenapa takdir harus semenyakitkan ini? Kenapa harus terjadi sama aku, sama kita? Gumam Riana begitu lirih hingga akhirnya ia terpejam dan tertidur di sana dengan posisi masih terduduk bersandar di lemari. Pagi harinya Riana terbangun saat sinar terang matahari sudah menyinari bumi hingga memasuki kamarnya melewati celah-celah gorden yang tertiup angin. Riana mulai membuka matanya. Ia menatap ke sekeliling dan kembali terduduk heran. Ia masih ingat bahwa dirinya tertidur di walk-in closet-nya. Namun mengapa ia kini sudah berada di dalam kamar dan di atas tempat tidur? Batinnya sedikit heran. 2 kali dirinya merasakan hal aneh. Yang pertama saat di pemakaman dan sekarang di kamarnya sendiri. Benarkah dirinya sudah pikun atau mengidap penyakit aneh yang membuatnya lupa kalau sudah berjalan sendiri? Apakah Dedi semalam ke kamarku? Gumam Riana sedikit menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia menguap sedikit lalu beranjak bangkit untuk mandi dan bersiap. Setelah beberapa saat, Riana sudah menyelesaikan aktivitasnya dan segera bergegas untuk turun ke lantai bawah dan bergabung di meja makan. Selamat pagi Mami, Dedi, dan 2 tuyul, ucap Riana menyapa dan mengecup pipi semua keluarganya. Pagi sayang, balas Dedi Adnan tersenyum. Kamu mau kemana hari ini? Nggak kemana-mana, jawab Riana tersenyum simpul. Kakak kan pengacara, Ded, kenapa masih ditanya? Imbuh Raihan sambil menyuapkan makanan ke mulutnya. Pengacara dari mana? Kakak kamu kuliah bukan di jurusan itu, sambung Mami Nasya menggelengkan kepalanya. Mami nggak ngerti plesetan Raihan sih. Maksudnya tuh pengacara, pengangguran banyak acara. Jelas Raihan yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari sang empunya. Rey, geram Riana sambil mengarahkan pisau dan garpu ke arah adik bontotnya. Kan Raihan bicara fakta. Kakak belum mau kerja ikut Dedi ke kantor, ucap Raihan yang memang ada benarnya. Atau kenapa kakak nggak bantu Mami aja mengurus bakery? Imbuh Rayhan ikut bersuara. Lumayan daripada galon terus di kamar. Galon, kamu tuh kendil, cetus Riana berdecak semakin kesal. Iya kak, daripada kamu diam di rumah, bagaimana kalau ikut Mami ke bakery saja? Kamu bisa dapat kesibukan dan bisa mendapat angin segar, ucap Mami Nasya seolah setuju dengan usul putranya. Hampir 5 tahun terakhir ini memang Mami Nasya membuka usaha toko kue. Awalnya hanya sebuah hobi. Namun Dedi Adnan justru malah membukakan usaha untuk istrinya. Dan siapa sangka jika kini toko kue milik Mam Nasya sudah memiliki cabang lebih dari 10 di beberapa kota.
Nanti Riana pikirkan lagi, Mam. Riana mau ke tempat Audi dulu, mau keramas, jawab Riana sedikit malas. Bukan tidak mau membantu ibunya bekerja, hanya saja dirinya malas karena di toko kue itu begitu banyak karyawan Mam Nasya memiliki mulut julid, mengingatkannya tentang sosok pembantu di rumahnya dulu. Maka dari itu, sebisa mungkin Riana menghindar dari beberapa orang yang menurutnya memiliki sikap dan sifat yang kurang baik. Setelah pergi ke salon untuk keramas dan berbincang sedikit dengan Audi, Riana pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke toko kue milik Mam Nasya guna bertemu dengan saudara iparnya. Ya, Kara, setelah beberapa tahun dirinya mengalami lupa ingatan, kini akhirnya ia sudah mengingat bahwa ia memiliki saudara ipar yang seumuran dengannya. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat perubahan tubuh Kara yang ternyata kini tengah berbadan dua. "Halo," sapa Kara melambaikan tangannya saat sudah berada di hadapan Riana. "Hah? Iya, halo Ra, duduk." "Iya, silakan duduk," ujar Riana sedikit gugup karena terkejut. "Akhirnya kamu sudah sembuh ya, Nak. Sumpah aku lega banget karena pada akhirnya kakakku satu itu tidak jadi duda ababil lagi. Selamat atas kembalinya ingatan kamu," ucap Kara memekik bahagia seraya mengulurkan tangannya untuk memberikan selamat. "Terima kasih," Riana membalas uluran tangan Kara dengan sedikit canggung. Kamu hamil? Berapa bulan?" "Iya, sudah menginjak 7 bulan," jawab Kara kembali tersenyum. "Tapi single," imbuhnya sedikit kecewa. Ya, tidak sepenuhnya kecewa, hanya saja Kara dan Angkasa sempat mengira bahwa kandungannya akan double atau bahkan triple seperti Raka dan Riana. Namun ternyata takdir tidak berpihak padanya. Ia diberikan janin single alias satu saja. Single, double, bahkan triple sekalipun harus tetap bersyukur karena itu pemberian dan rejeki. Kalian masih muda, setelah ini lahir kalian bisa program lagi, ucap Riana mencoba memberikan kata-kata bijak walaupun sebenarnya dalam hati sangat bergejolak ingin menangis. Dulu perutnya juga besar karena berisi 3 janin, namun karena kecerobohannya yang tidak hati-hati dan adanya unsur kesengajaan dari seseorang, ia kehilangan calon anak-anaknya. Tanpa sadar, Riana sampai mengusap perut datarnya di bawah meja. Sungguh, bila boleh jujur, ia sangat merindukan saat-saat di mana dirinya hamil dulu. Akan tetapi, rasanya itu akan lebih sulit untuk terulang lagi, membuat hatinya kian terasa begitu sakit. "Haha, iya, kamu benar, Nak. Mumpung masih muda, jadi bisa segera program lagi." Kapan kamu dan Raka program lagi? Kesehatan kamu sudah sangat membaik, jadi seharusnya sudah bisa segera program kan?" Tanya Kara sedikit menggoda saudara iparnya hingga membuat Riana seketika ingin tersedak. Aku..." "Riana, kamu tahu kelakuan suami kamu itu saat gak ada kamu? Selalu menyusahkan aku. Aku selalu ditindas sama dia. Bahkan satu hal lagi yang harus kamu tahu, dia sekarang jadi pecandu." "Raka memakai narkoba?" tanya Riana langsung membulatkan matanya dengan sempurna sambil menutup mulutnya saat mendengar pernyataan dari Kara. Bukan narkoba." Kara langsung menghela nafasnya dengan berat. "Tapi rokok dan minum, dan aku takut kalau sampai dia merembet ke narkoba juga, atau bahkan seks bebas." "Astaga, Nak, sumpah aku takut banget. Tapi syukurlah kamu sudah pulang dan kamu sudah mengingat semuanya. Jadi sekarang aku sudah tidak khawatir lagi," jelas Kara panjang lebar tanpa bisa berpikir panjang.
Seks bebas, gumam Riana pelan, mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh Kara. Laki-laki umumnya begitu, Nak. Pertama rokok, terus mabuk, sering kelabing, terus kenal cewek. Puas, terus sambung ke narkoba. Serem deh pokoknya sekarang. Dan juga ya, Kak, ucap Kara seketika langsung terhenti dengan tiba-tiba. Kak, apa, Ra? Tanya Riana mengerutkan dahinya menatap wajah Kara yang terlihat terkejut. Itu suami kamu bukan, Nak? Tanya Kara masih terus menatap ke belakang Riana, di mana di luar sana ia melihat saudara kembarnya tengah bersama seseorang. Dek, benar, itu adalah Raka, suami Riana. Hanya saja laki-laki itu tengah bersama siapa? Batin Riana. Apakah itu kekasih Raka? Secepat itukah laki-laki itu menemukan pengganti dirinya? Pantas saja, sejak saat itu Raka sudah tidak pernah menghubunginya lagi, apalagi menemuinya.